Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik, di sini saya dan teman saya akan mempresentasikan materi kelompok 4 yaitu tentang manajemen persediaan. Untuk mempersingkat waktu, materi pertama dipersilakan. Pernah dengar istilah manajemen persediaan atau inventory management? Istilah tersebut seringkali dipakai dalam ilmu manajemen operasional serta manajemen produksi. Inventory management ini sangat penting bagi perusahaan, terutama untuk perusahaan manufaktur. Manajemen persediaan merupakan salah satu bagian dari perusahaan, baik tersebut berfungsi untuk menjaga dan mengatur persediaan yang dimiliki perusahaan. Manajemen persediaan mengacu pada proses pemesanan, penyimpanan, penggunaan, dan penjualan inventaris perusahaan. Hal ini mencakup pengelolaan bahan mentah, komponen, dan produk jadi, serta pergudangan dan pemrosesan barang-barang tersebut. Beberapa aktivitas yang dilakukan dalam manajemen persediaan barang adalah mulai dari cara memperoleh persediaan, menyimpan, hingga persediaan tersebut dimanfaatkan. Persediaan di sini memuat arti beragam, bisa berupa bahan baku, bahan pembantu, bahan dalam proses, barang jadi, serta bahkan suku cadang. Mengatur jumlah persediaan tidak semudah yang diperkirakan. Jika persediaan terlalu banyak, maka akan makin tinggi biaya untuk penyimpanan, dan sebaliknya, jika kurang bisa menghambat proses produksi. Belum lagi perusahaan harus menghadapi beragam ketidakpastian, mulai dari ketidakpastian permintaan, waktu pemesanan, hingga pasokan dari supplier. Jadi, manajemen persediaan adalah komponen penting dalam perusahaan yang berfungsi untuk mengoptimalkan jumlah persediaan guna mendukung produksi dan operasional. Tujuannya adalah menjaga keseimbangan antara investasi persediaan dan pelayanan dengan biaya yang efisien. Selanjutnya yaitu tentang jenis-jenis persediaan. Yang pertama yaitu persediaan bahan baku, di mana persediaan yang terdiri dari bahan mentah atau bahan dasar yang digunakan dalam proses produksi untuk menghasilkan produk. Yang kedua yaitu persediaan komponen-komponen rakitan. Jenis persediaan yang terdiri dari komponen atau bagian dari yang dibeli dari pihak di luar perusahaan yang memasok sesuatu ke dalam perusahaan untuk digunakan ke dalam proses produksi dan perakitan produk jadi. Persediaan yang ketiga yaitu persediaan bahan penolong, di mana persediaan ini meliputi berbagai jenis bahan atau barang yang digunakan untuk perawatan, pemeliharaan, dan operasional perusahaan. Persediaan yang keempat yaitu persediaan barang setengah jadi, di mana persediaan ini adalah jenis persediaan yang terdiri dari jenis produk yang sedang dalam proses produksi tetapi belum selesai dan masih ada tahapan berikutnya. Persediaan yang kelima yaitu persediaan barang jadi, di mana persediaan yang terdiri dari produk-produk yang telah selesai diproduksi dan siap untuk dijual ke pelanggan. Materi selanjutnya yaitu tentang fungsi dan tujuan persediaan. Yang pertama yaitu persediaan fluktuasi, di mana jenis persediaan ini membantu perusahaan untuk menjaga produk di saat permintaan yang tiba-tiba naik dan juga menjaga agar kestabilan dalam memproduksi. Yang kedua yaitu persediaan antisipasi, di mana jenis persediaan ini digunakan ketika perusahaan memperkirakan adanya peningkatan dan permintaan atau kekurangan yang terjadi pada pemasok secara mendadak. Yang ketiga yaitu persediaan ukuran lot, di mana persediaan ini berkaitan dengan pembelian produksi dalam jumlah tertentu dan juga disebut dengan lot size inventory yang muncul karena alasan yang sesuai dengan ukuran tingkat ekonomi pelanggan. Yang keempat yaitu persediaan jalur pipa, di mana persediaan ini terkait dengan barang yang sedang dalam perjalanan dari pemasok ke perusahaan atau dari perusahaan ke pelanggan. Baik, hanya itu saja yang dapat saya sampaikan. Selanjutnya yaitu materi kedua. Saya adalah Febrianti akan melanjutkan pembahasan dari apa yang sudah dipaparkan oleh teman saya tadi. Tadi kan sudah membahas
pengertian dari manajemen persediaan, jenis-jenisnya, juga fungsi dan tujuannya. Di sini saya akan membahas tentang pengendalian persediaan, model-model dalam persediaan, biaya persediaan, juga klasifikasi biaya. Nah, pertama-tama saya akan membahas tentang pengendalian persediaan. Pengendalian persediaan itu adalah suatu proses pengawasan stok barang atau bahan baku yang ada dalam perusahaan. Nah, jadi pengendalian persediaan itu mengawasi bahan baku atau barang-barang yang akan diproduksi. Tujuannya yakni untuk memastikan bahwa perusahaan tersebut mempunyai persediaan yang cukup, yakni tidak lebih dan tidak kurang ya, meskipun lebihnya itu lebih sedikit lah. Nah, mengapa pengendalian persediaan itu penting, teman-teman? Jadi pengendalian persediaan itu penting untuk menghindari dua masalah. Nah, masalah yang pertama yakni apabila persediaan berlebih. Nah, jika persediaan berlebih itu akan memakan biaya penyimpanan yang lebih tinggi. Juga bisa ada kemungkinan risiko kerusakan barang sebelum diproduksi. Jadi barangnya itu bisa rusak ataupun kadaluarsa sebelum diproduksi. Nah, masalah yang kedua yakni jika persediaannya itu kurang. Nah, jika persediaan kurang tetapi permintaan dari konsumen itu tinggi, itu bisa menyebabkan konsumen kecewa. Nah, jika konsumen sudah kecewa pada bisnis kita atau pada pelayanan kita, bisa jadi konsumen tersebut berpindah pada bisnis lain, berpindah pada usaha lain. Nah, hal itu yang bisa menghilangkan peluang kita untuk mendapatkan keuntungan. Lalu bagaimana caranya kita melakukan pengendalian persediaan tersebut? Nah, yang pertama yakni bisa dengan perencanaan persediaan. Nah, jadi perusahaan kita harus mengecek berapa banyak yang akan dipesan oleh kita. Jadi kita harus benar-benar menghitung berapa banyak produk atau berapa banyak barang yang akan dipesan. Lalu yang kedua, melakukan pemesanan dan juga pembelian. Nah, setelah kita mengecek berapa yang akan dibeli, kita harus melakukan pemesanan. Nah, itu sudah pasti harus melakukan pemesanan dengan supplier kita atau dengan pemasok kita. Nah, yang ketiga, setelah barang itu datang, kita harus melakukan pemeriksaan. Jadi setelah barang itu datang, kita tidak langsung masukkan ke gudang, itu tidak, teman-teman. Jadi kita harus melakukan pemeriksaan terlebih dahulu. Takutnya nanti barang yang sudah dikirim oleh supplier kita, oleh pemasok kita, itu masih ada yang kurang atau terdapat barang yang cacat. Jadi kita bisa melakukan pengajuan pengembalian terhadap pemasok kita. Lalu yang keempat yakni melakukan penyimpanan yang efisien. Tentunya yakni di tempat yang aman dan juga mudah diakses. Nah, penyimpanan tersebut harus dilakukan supaya terorganisir. Nah, maksudnya barang yang sudah lama itu dipastikan akan dipakai terlebih dahulu. Jadi barang yang lama kita pakai terlebih dahulu untuk menghindari dari kerusakan barang. Lalu yang kelima yakni pengawasan dan pengoptimalan stok. Jadi perusahaan itu harus rutin mengecek apakah persediaannya cukup, apakah persediaan kurang dalam beberapa waktu tersebut. Pembahasan selanjutnya yakni model-model dalam persediaan. Jadi model-model dalam persediaan ini adalah suatu metode atau rumus yang digunakan untuk mengatur, menghitung, dan mengelola stok barang atau bahan baku yang ada dalam perusahaan. Model ini juga bisa membantu perusahaan dalam menentukan seperti seberapa banyak barang yang akan diproduksi, kapan waktu pemesanan, dan berapa banyak barang yang akan dipesan. Nah, di sini terdapat 3 model. Yang pertama yakni ekonomi order quantity atau yang bisa disebut model kuantitas ekonomi. Jadi model ini tuh membantu perusahaan untuk menentukan berapa jumlah barang yang akan dipesan supaya biaya persediaannya itu lebih hemat. Nah, model ini juga mempertimbangkan biaya pemesanan juga biaya penyimpanan. Supaya apa, teman-teman? Nah, supaya jika perusahaan pemesan itu tidak terlalu banyak, yang bisa meningkatkan biaya pemesanannya. Juga ketika menyimpan stok itu tidak terlalu banyak juga, yang mana hal itu bisa meningkatkan biaya penyimpanan. Nah, model kuantitas ekonomi di sini terdapat rumusnya, teman-teman, tapi saya tidak akan membahasnya di video ini karena akan sedikit panjang. Nah, model yang pertama, model yang kedua ini model kuantitas pesanan produksi. Model ini tuh suatu model yang mana persediaan barangnya itu diproduksi sendiri, bukan hanya dari supplier atau pemasok. Jadi dengan menggunakan metode ini,
perusahaan bisa tahu berapa banyak barang yang akan diproduksi dalam periode tertentu. Nah, dan dalam model ini jumlah produksinya itu harus lebih besar dari permintaan. Dengan kata lain, proses produksinya dilakukan sebelum barang habis. Yang ketiga yakni model diskon kuantitas. Jika dalam model kuantitas pesanan itu harganya tetap, berapapun yang dibeli oleh seseorang atau sebuah perusahaan kepada supplier itu harganya tetap. Tapi teman-teman, jika dalam dunia nyata apabila seseorang membeli barang atau bahan baku dalam jumlah besar, itu pasti akan mendapatkan diskon atau potongan harga. Nah, hal ini yang merujuk pada model diskon kuantitas tersebut, yang mana model ini kita gunakan untuk lebih menghemat biaya pembelian atau biaya pembelian. Model ini kan mempertimbangkan diskon ataupun harga yang lebih murah yang diberikan oleh supplier kepada kita pembeli. Bahasan selanjutnya yakni biaya dalam persediaan. Seperti yang sudah saya jelaskan tadi, bahwa kegiatan utama yang dilakukan oleh manajemen persediaan adalah memastikan persediaan yang cukup untuk periode yang berjalan. Jadi mereka memastikan bahwa persediaannya itu dikelola dengan optimal, dengan seoptimal mungkin. Juga biaya persediaannya yang efisien. Nah, di sini terdapat beberapa faktor dari unit biaya yang timbul dari proses-proses persediaan. Yang pertama, biaya pemesanan. Jadi biaya ini muncul ketika sebuah perusahaan atau organisasi maupun seseorang melakukan pemesanan terhadap supplier atau pemasok. Biaya ini mencakup biaya administrasi pemesanan, biaya komunikasi, juga biaya pengiriman barang. Nah, biaya yang kedua ini biaya penyimpanan. Nah, jadi biaya ini biaya yang dikeluarkan untuk proses penyimpanan barang terhadap gudang. Jadi biaya ini meliputi biaya sewa gudang, biaya pemeliharaan gudang, juga biaya asuransi. Yang ketiga yakni biaya pengangkutan. Jadi biaya ini itu biaya yang dikeluarkan untuk memindahkan barang. Misalkan biaya transportasi atau biaya jasa kirim. Bisa juga biaya ini kan biasanya kalau dalam pengangkutan barang itu ada para pekerja yang mengangkut barang kita. Itu gaji untuk para pekerja itu bisa untuk biaya pengangkutan. Nah, yang kelima yakni biaya kualitas. Biaya kualitas ini timbul ketika produk yang kita beli atau yang dikirim oleh supplier itu terdapat kecacatan maupun kekurangan. Yang kelima yakni biaya kualitas. Nah, biaya ini timbul ketika produk atau layanan yang diberikan oleh supplier kepada pembeli itu tidak memuaskan, atau dengan kata lain barangnya ada yang cacat maupun kekurangan. Biaya kualitas ini juga terdiri dari beberapa aspek. Yang pertama yakni biaya pencegahan, yang mana biaya ini dikeluarkan untuk mencegah kecacatan barang, seperti pelatihan karyawan atau pembelian barang-barang yang berkualitas. Yang kedua yakni biaya evaluasi. Biaya evaluasi ini digunakan untuk menguji atau mengecek kelayakan dari barang tersebut sebelum barang itu diproduksi dan dijual kepada pelanggan. Yang keenam ini biaya kehabisan stok. Biaya kehabisan stok ini biasanya muncul ketika suatu bisnis kehabisan barang yang dibutuhkan, baik itu untuk dijual maupun diproduksi. Biaya kehabisan stok ini bisa menyebabkan gangguan produksi karena bahan baku tidak tersedia, juga peningkatan biaya darurat seperti membeli biaya dengan harga yang lebih mahal karena waktunya sudah mepet. Pembahasan terakhir dari saya yakni klasifikasi biaya. Klasifikasi biaya ini kan merupakan proses pengelompokan biaya berdasarkan karakteristiknya. Tujuannya yakni untuk memudahkan pemahaman, analisis, dan pengelolaan dari biaya-biaya tersebut. Jadi teman-teman di sini mungkin sudah banyak yang tahu tentang klasifikasi biaya ini karena kita sudah membahasnya dari semester 1. Nah, yang pertama ini terdapat biaya tetap. Biaya tetap ini adalah biaya yang ketika kita memproduksi barang berapapun itu biayanya akan tetap. Jadi berapapun barang yang kita produksi biayanya akan tetap. Contohnya ini seperti sewa gedung, pajak, gaji tetap karyawan, dan lain-lain. Yang kedua yakni biaya variabel. Nah, biaya variabel ini bisa berubah-ubah tergantung berapa yang kita produksi. Jadi biaya ini tergantung berapa kita memproduksi suatu barang. Misalkan kita memproduksi roti 50 pieces. Nah, itu kemungkinan bahan bakunya, misalkan tepungnya itu hanya 2 kilo lah, 3 kilo lah. Tapi jika kita memproduksi tepung
memproduksi roti 1000 pieces itu tidak mungkin kan kalau tepungnya hanya 2 atau 3 kilo. Nah, jadi itu yang dinamakan biaya variabel. Biayanya itu mengikuti berapa jumlah produk yang kita produksi. Nah, yang ketiga ini biaya campuran. Biaya ini biaya gabungan antara biaya tetap dan biaya variabel. Jadi biaya ini memiliki bagian tetap meskipun aktivitasnya itu naik ataupun turun. Tapi biaya ini juga memiliki bagian yang berubah tentang volume produksinya. Contohnya seperti tagihan listrik. Nah, yang awalnya 1 juta itu berubah menjadi 2 juta karena perusahaan tersebut memproduksi banyak barang. Hanya ini pembahasan dari Baiklah, saya. di sini saya akan melanjutkan pematerian yang ketiga, yaitu tentang faktor-faktor yang mempengaruhi pengendalian persediaan dan juga penentuan jumlah persediaan. Yang pertama yaitu adanya permintaan pelanggan. Nah, jika permintaan pelanggan tinggi, maka perusahaan perlu menjaga persediaan yang cukup untuk memenuhi permintaan tersebut. Maksudnya itu perusahaan harus memastikan terlebih dahulu stok produk serta layanan yang dibutuhkan agar konsumen dapat memenuhi kebutuhan pelanggan. Nah, selanjutnya ada lead time pemasok. Lead time pemasok ini ialah waktu yang dibutuhkan mulai dari perusahaan memesan barang ke pemasok hingga barang tersebut sampai di lokasi perusahaan. Lead time ini meliputi proses pemesanan, pengiriman, dan penerimaan barang. Nah, semakin cepat lead time ini, maka semakin baik pula perusahaan dapat memenuhi kebutuhan produksi tanpa hambatan. Yang ketiga yaitu tingkat kepercayaan terhadap pemasok. Nah, tingkat kepercayaan terhadap pemasok ini juga bisa mempengaruhi terhadap besar kecilnya persediaan bahan baku atau bahan penolong. Jika perusahaan memiliki kepercayaan tinggi terhadap pemasok, maka mereka itu cenderung lebih aman dalam melakukan pemesanan dalam jumlah yang besar. Sebaliknya, jika kepercayaan mereka rendah, perusahaan mungkin akan memesan dalam jumlah kecil sebagai langkah hati-hati. Ini dapat menyebabkan persediaan tidak mencukupi ketika permintaan meningkat. Yang keempat yaitu biaya penyimpanan. Biaya ini termasuk dalam pertimbangan ketika perusahaan menentukan besar kecilnya persediaan bahan baku atau bahan penolong. Yang kelima yaitu tingkat resiko pangan. Resiko pangan ini sama halnya seperti perubahan harga bahan baku atau bahan penolong. Kekurangan pasokan atau gangguan dalam rantai pasok juga berpengaruh dalam menentukan persediaan yang harus dijaga. Selanjutnya yaitu tentang penentuan jumlah persediaan. Penentuan jumlah persediaan ini ialah proses yang penting dalam manajemen inventaris. Tujuannya yaitu untuk memastikan perusahaan memiliki cukup bahan baku atau barang untuk memenuhi permintaan pelanggan tanpa mengalami kekurangan stok. Yang pertama yaitu melakukan pertimbangan khusus, yaitu memperhatikan faktor-faktor tertentu yang penting dalam pengambilan keputusan atau situasi tertentu. Hal ini dilakukan untuk memastikan keputusan yang diambil tepat, relevan, dan mengutamakan aspek yang paling penting, sehingga dapat mengurangi resiko dan mencapai hasil yang optimal. Yang kedua yaitu menjaga persediaan dalam kondisi stabil. Perusahaan itu harus memastikan bahwa stok barang yang tersedia selalu berada pada tingkat yang telah ditentukan. Tujuannya yaitu untuk memenuhi permintaan pelanggan secara konsisten tanpa mengalami kekurangan atau kelebihan stok. Yang ketiga yaitu menghadapi ketidakpastian permintaan. Perusahaan harus mengatasi tantangan ketika permintaan pelanggan tidak stabil dan sulit diprediksi. Hal ini mempengaruhi perencanaan produksi, pengelolaan, persediaan, dan juga strategi bisnis. Yang keempat yaitu prosedur pengadaan barang. Serangkaian langkah atau tahapan yang ditetapkan oleh suatu perusahaan atau organisasi untuk mengatur dan mengelola proses pembelian atau pengadaan barang atau produk itu sendiri dari pemasok eksternal. Yang terakhir yaitu pencatatan persediaan, yaitu proses dokumentasi dan pengarsipan informasi yang terkait dengan jumlah, jenis, dan juga nilai barang atau produk yang dimiliki oleh sebuah perusahaan atau organisasi pada suatu waktu tertentu. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.